Bang Hasan, Ya. tugas Anda sekarang sebagai penasihat presiden, Ya. kira-kira isu atau masukan apa yang Anda berikan kepada presiden yang menjadi kemudian menjadi bahan pertimbangan presiden dalam mengambil keputusan? Ini kan saya nggak enak nanti soal klaim-klaim ya, tapi lebih banyak ini bukan aspirasi-aspirasi pribadi, Ya. tapi lebih kepada misalnya bersama-sama, aspirasi-aspirasi bersama yang kemudian menjadi pertimbangan presiden gitu. Misalnya ini urusan yang terakhir nih, misalnya kan presiden pengen bikin round table lagi. Yang belum pernah kita lakukan adalah kalau dengan jurnalis dalam negeri kan udah, dengan akademisi-akademisi expert dalam negeri udah. Pak Presiden kan sangat lancar berbahasa Inggris. Argumentasi beliau juga justru sangat fluent ketika berdebat dan berdiskusi dengan bahasa Inggris. Ketika kita bersama-sama, tim komunikasi itu ada saya, ada Bang Kodari, ada Wamenkom DG, ada Ibu Menkom DG, menyampaikan usulan, Pak, bagaimana kalau roundtable-nya diisi dengan jurnalis-jurnalis asing yang ada di Indonesia. So, coba biar mereka tumpahkan apa prasangka, praduga, dan pertanyaan mereka terhadap presiden. Ini juga bagian dari soft diplomasi kita yang punya exposure internasional kan. Dan itu bagus. Presiden dengan cepat menanggapi itu sebagai sesuatu hal yang positif dan layak untuk ditindaklanjuti. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh menurut saya hal-hal yang kecil, ringan, tapi beliau, oh iya kita juga butuh tuh. Isu apa atau pengalaman yang paling menegangkan atau yang paling berkesan apa sebagai dalam tanda kutip juru bicara presiden atau di bidang komunikasi, penasihat atau apapun itu, momen apa yang paling menantang atau isu apa yang benar-benar sempat membuat stressful atau mungkin tak terlupakan? Kan saya dilantik jadi kepala kantor komunikasi itu di zamannya Pak Jokowi. Betul. Jadi saya mengalami 2 bulan terakhir zamannya Pak Jokowi. Tapi ini bukan tekanan ya, tapi ini lebih kepada kita pejabat yang sangat baru, jam terbangnya masih sangat, itu hari ketiga saya menjabat loh. Nah, tapi kalau dibilang mana yang paling menantang, saya bisa jawab. Yang paling menantang itu 2 bulan terakhirnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ya? Iya, saya belum punya staf itu, tapi sudah harus tampil di media. Kemudian saya kepala yang baru kepalanya aja, jadi masih kuyang. Masih kepala yang melayang-layang, struktur organisasinya belum ada. Karena ini lembaga yang benar-benar baru, belum punya staf. Tapi kita sudah ditanya wartawan, belum punya kantor. 2019 saya dibully oleh orang kampung saya karena mendukung Pak Jokowi. Orang kampung saya mendukung Pak Prabowo. Tahun 2024 saya dukung Pak Prabowo, tapi tetap dibully. Nah, ini mumpung karena ada Bang Hasan Nasbi sebagai penasehat komunikasi presiden, dalam tanda kutip jubir pemerintah, jubir presiden, kita pengen tahu dong Bang, kita agak sedikit mungkin memainkan peran. Saya wartawan, Abang menjadi jubir dadakan untuk menjawab 3 pertanyaan saya. Masing-masing pertanyaan 30 detik saja, nggak usah panjang-panjang. Berkenan menjawab ya Bang? Oke, kita dicoba. Challenge. Nggak tahu nih, apakah lebih menantang kehidupan di realnya atau menjawab pertanyaan ini? Oke. Yang pertama Bang, 30 detik saja. Bagaimana tanggapan pemerintah terkait banyaknya warga yang mengaku lebih sayang tanggal gajian daripada tanggal merah? Harusnya bisa sayang dua-duanya ya. Kenapa? Kenapa Bapak mengatakan demikian? Tanggal gajian kan biasanya orang menganggap itu sebuah hal yang menyenangkan. Tapi banyak juga yang gajinya baru masuk, kemudian lebih dari separuhnya sudah terbang kemana-mana. Ya, kalau tanggal merah itu juga biasanya menyedot tabungan. Karena jarang orang yang hanya berdiam diri juga di rumah. Dua-duanya mantap ya makan tabungan ya. Sayang dua-duanya. Pertanyaan kedua, bagaimana respon pemerintah atas keluhan netizen karena hari Senin datang terlalu cepat? Ya, memang kalau begini kita harus mengisinya dengan kegiatan yang membosankan biar hari Seninnya datang agak lama. Kalau kita mengisinya dengan kegiatan yang menyenangkan,
tentu waktu berlalu lebih cepat. Kalau Bapak mengisinya dengan apa, Pak? Saya berdiam diri di kamar Sampai hari Senin itu datang. karena introvert. Oh, karena introvert. Atau melamun di pinggir kolam ya gitu. Oke. Baik. Pertanyaan ketiga. Banyak mahasiswa meminta tugas kuliah dikurangi karena kuota internet sudah habis untuk belanja online dan berburu diskon promo. Apa komentar pemerintah terkait hal ini? Tugas sebenarnya nggak usah banyak-banyak memang. Ya, yang penting paham mereka apa yang diajarkan sama mereka. Kadang-kadang tugas itu kalau terlalu banyak bikin otak lebih lelah kan? Bisa bikin kita exhausted juga. Otak yang over kerjanya tentu juga nggak akan baik untuk pengetahuan. Pak, ini nanti jawabannya ini loh dipegang teguh sama teman-teman mahasiswa. Nih udah pada senyum-senyum ya. Pada setuju ya? Seneng nggak dengarnya tadi? Waduh bahaya. Bang Hasan, saya mau nanya, dengan tantangan-tantangan yang luar biasa dari sisi tugas dan juga dicap sebagai sosok yang kontroversial begitu di setiap pernyataannya, berdampak pada kehidupan pribadi dan keluarga nggak? Apa respon keluarga dengan profesi baru dan posisi baru Abang sekarang? Dan ada dampak tertentu nggak yang dalam tanda kutip mengancam keselamatan atau ketenangan dari pihak keluarga? Ya, kalau istri sih memang dia lebih suka saya tidak di dalam pemerintahan. Karena? Dia merasa lebih tenang aja hidupnya kalau tidak di pemerintahan. Nggak diomongin tetangga ya? Apa? Nggak, kalau diomongin itu kayaknya akan terus. Tapi kalau misalnya dibully, saya kan sudah dibully dari tahun 2014. Jadi dibully ini sudah kayak makanan panjang dan ya itulah mungkin yang menyebabkan ada dedicated haters itu ya. Tapi buat saya ini bukan persoalan yang harus terlalu jadi pikiran. Tapi memang respon istri dan anak-anak? Ya istri lebih ketika misalnya jadi pejabat dia private akun-akun media sosialnya. Dan dia nggak mau saya cerita pekerjaan di rumah karena bikin dia lebih stres. Kecuali cerita-cerita yang perlu-perlu aja. Kalau seluruh pekerjaan diceritakan di rumah, pikiran dia yang sudah banyak itu jadi tambah banyak gitu. Jadi mungkin saya berusaha sebisa mungkin tidak membawa beban pekerjaan ke rumah. Jadi saya ngelihat itu gini. Saya sering bertanya ya kalau misalnya di convenience store itu, kalau ada bapak-bapak sebelum pulang ke rumah itu dia mampir dulu ke situ, ngopi dulu setengah jam, ngelamun aja ngeliat langit gitu. Padahal langit hitam kan, nggak kelihatan apa-apa. Sekali waktu saya beranikan diri untuk ngobrol lah. Kok banyak orang yang sebelum nyampe rumah pulang kerja mampir dulu. Ternyata mereka mau melepaskan dulu semua beban kerja supaya nyampe di rumah mereka nggak membawa pekerjaan itu ke beban pekerjaan dan beban peperangan hari itu ke rumah. Nah, saya di sepanjang perjalanan biasanya kalau pulang dari pekerjaan, saya agak melakukan pekerjaan yang agak sia-sia, namanya doom scrolling. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah itu sebenarnya lebih ke usaha untuk melepaskan diri dari beban pekerjaan. Kalau scrolling suka lihat apa sih, Bang Hasan Nazmi? Kalau doom scrolling itu saya sukanya dengan netizen Indonesia karena banyak hal-hal lucu. Jadi bahkan hal-hal yang kadang-kadang kok harusnya ini sedih kok jadi lucu ya gitu. Jadi mereka bisa membuat apapun tuh jadi terlihat lucu. Bahkan saking kreatifnya hal-hal yang nggak kepikiran sama kita tuh bisa dibikin jadi lucu gitu. Jadi mungkin doom scrolling bukan pekerjaan yang bermanfaat. Ya, tapi kalau untuk pulang ke rumah buat saya doom scrolling itu bermanfaat untuk menghilangkan pikiran terhadap pekerjaan yang seharian sudah kita kerjakan. Nah, kembali pada keluarga, berarti sampai sekarang keluarga masih support, nggak kapok, nggak ada wanti-wanti tertentu. Wah, nanti jangan lama-lama deh masuknya, ini udah terakhir nih sesi atau periode untuk di pemerintahan. Bagaimana? Memang nggak nggak? seperti itu. Jadi ada wise-nya. Memang di satu sisi lebih suka, misalnya saya di pemerintahan, karena istri saya itu gini, kalau jalan itu dia nggak suka ada sopir. Dia maunya saya yang nyetir atau dia yang nyetir. Karena saya nggak suka nyetir, akhirnya lebih banyak dia yang nyetir. Karena lebih menikmati waktu private. Jadi kalau weekend tuh biasanya ajudan istirahat lah. Saya bilang kalau kalian ajudan, patwal, sopir tuh istirahat karena dia lebih. Kalau dia suka ngomong gitu, ya harusnya tiap hari kayak gini gitu. Jadi
nggak ada orang lain yang misalnya ajudan atau patwal atau Singkat tapi dalam ya ya sebenarnya. kayak gitu. Tapi sisi lain dia punya wisdom juga bahwa mungkin ada jalan hidup dan takdir yang harus dijalani. Misalnya masuk pemerintahan. Dan itu kalau dia menolak itu secara frontal itu akan mematikan karir suami. Jadi dia berada di tengah-tengah itulah. Dia mencoba bersikap moderat, yang penting beban pekerjaan nggak dibawa pulang gitu. Oke, baik. Semangat Ibu di rumah. Kalau mau lihat suka scrolling media sosial, saya mengusulkan men-scroll jawaban-jawaban Ariel Tatum yang luar biasa. Nasihatnya kepada siapapun sangat lucu, dalam, dan menarik untuk 2 hari lalu saya melakukan itu. Wah, 2 hari lalu. 2 hari lalu ya. Soal Jawabannya apa? lucu-lucu karena dia engage dengan netizen di kolom komentar. Dan itu disayangi oleh warga. Mudah-mudahan penasihat-penasihat kita juga seperti itu. Saya Karena mengikut buat ya. saya, Bang Hasan yang jaraknya cuma 1 meter, 2 meter dengan presiden, harus jadi jembatan luar biasa antara presiden dengan rakyat. Tapi yang lebih utama jadi jembatan untuk rakyat kepada presiden. Baik. Kira-kira itu. Terima kasih Kak Maman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.